Bangsa Indonesia pastinya tidak akan mudah melupakan pengalaman pahit penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Selain menjajah fisik selama 350 tahun, Belanda juga telah banyak mencuri kekayaan tanah Indonesia. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, mereka telah mewariskan banyak peninggalan yang masih bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, tempat yang masih dimanfaati bangsa Indonesia ialah yang berupa museum Belanda, bendungan, waduk, pabrik, perkebunan, sampai ke lembaga pendidikan. Dari beberapa peninggalan tersebut, berikut ini adalah 7 peninggalan Belanda yang masih bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Yang pertama yang perlu sahabat ketahui ialah pabrik Gondang Baru di Semarang. Pabrik gula Gondang Baru didirikan pada tahun 1860 oleh Belanda. Awalnya pabrik gula Gondang Baru menggerakkan mesin produksi dengan turbin air. Setelah James Watt menemukan teknologi mesin uap, pabrik gula Gondang Baru mengganti turbin airnya dengan turbin uap sebagai penggerak utama untuk mesin. Hasilnya, kapasitas penggilingan menjadi lebih besar. Ketika Indonesia jatuh ke tangan penjajahan Jepang, pabrik ini juga ikut dikuasai Jepang dalam rentang waktu 1942 sampai dengan 1945. Nah, yang kedua nih sahabat semua, yang harus kita ketahui, perkebunan teh Gunung Gambir. Perkebunan teh Gunung Gambir ini terletak di Jember. Di perkebunan teh Gunung Gambir ini berlokasi sekitar 48 km barat laut kota Jember. Perkebunan ini merupakan perkebunan peninggalan penjajahan Belanda yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan lereng Argopuro yang sangat ideal untuk membuat teh pir yang diekspor ke Eropa. Sampai saat ini, perkebunan teh Gunung Gambir mampu memproduksi 8 varian teh yang berbeda. Teh itu dipetik dari tanaman teh yang mulai ditanam sejak tahun 1918 sampai dengan 1923 dan 1927. Dan perlu sahabat ketahui, di sini ada terdapat gereja katedral yang berlokasi di Jakarta. Gereja katedral atau yang memiliki nama resmi Santa Maria ini merupakan sebuah gereja tua Katolik yang diresmikan pemerintah Belanda pada tahun 1901. Gaya arsitektur megah khas Eropa yang ada di bangunan gereja ini didesain oleh arsitek bernama Marius. Dia adalah seorang yang merupakan arsitek asal Belanda. Awalnya gereja ini pada bagian menaranya direncanakan berbentuk rubah. Karena faktor geografis Indonesia yang rawan gempa, desain diubah menjadi menara dari logam. Kini bangunan yang terletak berdekatan dengan Masjid Istiqlal Jakarta ini masih berdiri kokoh dan menjadi tempat peribadatan bagi umat Katolik. Yang keempat yang perlu kita ketahui dari peninggalan Belanda ini ialah bendungan. Bendungan Katulampa adalah bendungan tua peninggalan Belanda yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini mulai dioperasikan sejak tahun 1911, tetapi untuk pembangunannya dimulai sejak tahun 1889 akibat banjir besar yang melanda Indonesia pada tahun 1872. Sampai saat ini, Bendungan Katulampa masih kokoh berdiri untuk memberikan peringatan dini dari air yang mengalir ke Jakarta. Selain itu, bendungan ini juga dijadikan sebagai sarana irigasi terhadap lahan seluas 5.000 hektar yang dapat diisi dari sisi kanan dan kiri bendungan. Dan yang kelima, yang perlu kita ketahui, peninggalan dari zaman Belanda ini yaitu ialah waduk. Waduk Pacal berlokasi di desa Kedung Sumber, Bojonegoro, yang merupakan bangunan tua yang mulai beroperasi sejak tahun 1933. Bendungan Pacal terletak 35 km dari arah selatan kota Bojonegoro dan memiliki luas sekitar 278 km dengan kedalaman 25 meter. Waduk ini dibangun Belanda sebagai sarana pengairan terhadap sawah-sawah yang berada di sekitarnya. Dan yang selanjutnya nih, yang perlu kita tahu, peninggalan di zaman Belanda di Indonesia, yaitu Jalan Raya Pos.
Jalan raya poros ini merupakan jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini dibangun pada masa penjajahan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William. Dan di sini hebatnya, jalan yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa ini dibangun hanya dengan waktu 1 tahun saja pada tahun 1808. Saat ini, Jalan Raya Pos lebih dikenal dengan sebutan Jalan Pantai Utara atau Pantura. Peninggalan zaman Belanda di Indonesia yang terakhir ini yang perlu kita ketahui ialah Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau ITB ini pada mulanya merupakan lembaga pendidikan peninggalan Belanda yang bernama Technische Hogeschool de Bandung. Lembaga ini merupakan perguruan teknik pertama yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Juli 1920. Perguruan tinggi ini didirikan Belanda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang saat itu menjadi sulit akibat pecahnya Perang Dunia ke-1. Saat ini, ITB menjadi salah satu tujuan favorit anak-anak negeri dalam mengenyam bangku perkuliahan, terutama mereka yang ingin mendalami ilmu teknik. Nah, jadi itulah tadi 7 peninggalan Belanda yang saat ini masih dimanfaatkan bangsa Indonesia. Meski berstatus peninggalan Belanda, tapi bangunan tersebut sesungguhnya adalah hasil jerih payah bangsa Indonesia. Para pendahulu kita telah bekerja sampai memeras keringat dan kehilangan nyawa untuk membangunnya supaya dirasakan hasilnya bagi generasi penerus selanjutnya. Dan semoga ini menjadi pengetahuan dan menambah wawasan kita dalam sejarah peninggalan Belanda, tentunya yang berada di Indonesia. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mensubscribe channel ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri, bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.